Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Ya, namun sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita awali dengan baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, pastinya kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Ya, materi hari ini adalah tentang latar belakang masalah. Ya, tujuannya nanti adalah kalian bisa menyusun latar belakang pada masalah yang sudah dipilih. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Ya, gambar ini kemarin sudah kita tampilkan ya. Nah, dari gambar ini, ya, apakah ada masalah pada gambar di samping? Ya, maksudnya di sini apakah bisa gambar yang saya tampilkan itu menjadi sumber masalah? Ya, kalau kita jeli dalam melihat suatu kejadian, pasti bisa melihat bahwa di gambar tersebut ada suatu masalah. Ya, kalau ada masalah, jadi masalah apa yang dapat diangkat, apalagi bisa dilakukan penelitian? Ya, mengenai pengertian dari masalah kemarin kan kita sudah membahas definisinya ya, masalah itu seperti apa. Nah, masalah itu juga tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang negatif. Ya, seperti nilainya kurang, keterlambatan, tidak disiplin, dan sebagainya. Nah, masalah juga bisa kita angkat dari sesuatu yang positif. Ya, misalnya di gambar tersebut, nah ternyata ada atlet ya, yang posturnya lebih pendek daripada kontingen yang lain, tapi malah memperoleh juara 1. Nah, ini bisa kita angkat menjadi satu penelitian. Kenapa kok yang posturnya lebih pendek itu bisa juara? Nah, sehingga kita nanti melakukan penelitian, bisa mencari tahu apa rahasia dari yang juara 1 itu. Nah, sehingga ini adalah satu masalah yang positif ya. Nantinya kalau sudah dilakukan penelitian, hasilnya bisa dimanfaatkan oleh orang yang lain. Nah, seperti itu ya. Kalau dari hal negatifnya, ya pasti ya sudah terlihat bahwa kenapa kok yang posturnya lebih tinggi itu malah kalah ya dengan posturnya lebih pendek. Nah, itu kan suatu masalah yang pastinya terlihat seperti itu. Jadi masalah itu tidak hanya sesuatu yang mengarah ke yang negatif, tapi juga sesuatu yang positif. Seperti itu ya. Ya, nanti kalau masalahnya positif, jadi nanti hasilnya atau kesimpulan di akhir penelitian nanti bisa mengkuak apa rahasianya, sehingga dia bisa sukses itu. Ya, kalau misal di madrasah, kok bisa madrasahnya bisa sukses? Nah, kalau siswa, kenapa kok siswanya bisa berprestasi? Nah, kita ingin cari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Nah, itu adalah suatu masalah ya. Nah, kalau sudah ada suatu masalah, nah mungkin bisa dilanjutkan dengan melakukan penelitian. Nah, mengapa kok penelitian itu perlu dilakukan? Nah, yang pertama adalah karena adanya kesadaran dari peneliti bahwa memiliki keterbatasan. Ya, terbatas pengetahuannya, terbatas pemahamannya, terbatas kemampuannya. Ya, karena saya terbatas, maka saya melakukan penelitian. Ya, supaya apa? Ya, supaya yang terbatas ini nanti saya memperoleh sesuatu hal yang baru, pengetahuan yang baru, pemahaman yang baru, kemampuan yang baru, karena
melakukan penelitian. Ya, kalau tidak melakukan penelitian ya nanti mungkin ya tidak memiliki pengetahuan yang baru seperti itu ya. Nah, setelahnya kalau sudah memiliki kesadaran, nah pastinya dia mau melakukan sesuatu, mau melakukan penelitian. Karena apa? Karena didasari oleh rasa ingin tahu pada dirinya. Wah, saya ingin mengetahui mengapa kok siswa di sekolah A itu rajin-rajin. Nah, sehingga melakukan penelitian, rasa ingin tahu. Ya, kalau rasa ingin tahunya nanti terpenuhi kan nanti bisa melampaui perbatasan yang pertama tadi. Itu ya. Dan yang selanjutnya adalah untuk pengembangan diri. Nah, ini penting sekali ya untuk mengembangkan diri. Apalagi tingkat persaingan sekarang kan semakin tinggi gitu ya. Jadi kita untuk mengembangkan diri itu sangat penting sekali. Ya, salah satunya dengan melakukan penelitian. Karena dalam penelitian nanti ada beberapa hal yang berbeda-beda tapi harus dipelajari semuanya. Mencari masalah, kemudian mencari teori, membangun instrumen, kemudian ke lapangan, itu semuanya gabung jadi satu dalam penelitian. Sehingga kemampuan dirinya nanti bertambah. Kemampuan dirinya bisa berkembang seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah pastinya adalah penelitian untuk melakukan pemecahan masalah. Ya, pasti di kehidupan kita ada masalah ya, diri kita sendiri saja ada masalah. Apalagi di orang lain juga ada masalah. Nah, ini masalah-masalah yang sudah ada atau yang ditemui ini kemungkinan ada yang bisa dilakukan penelitian. Supaya apa? Supaya masalahnya terpecahkan dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terbaru, karena kan masalah yang tadi sudah terselesaikan, masalah berikutnya ya tinggal melanjutkan saja dengan proses yang hampir sama. Nah, ini adalah mengapa penelitian perlu dilakukan. Intinya adalah kembali kepada diri peneliti sendiri, bahwa penelitian nanti adalah tujuannya untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan pemecahan masalah. Ya, kalau seseorang sudah terlatih untuk menyelesaikan masalah kan nanti berarti mudah ya kalau dirinya dihadapkan dengan masalah, ya, tinggal menyelesaikan saja karena caranya sudah mengetahui. Nah, mengenai sumber masalah ya, nah, supaya kita tahu mana sih yang bisa kita ambil atau kita bisa menemukan suatu masalah. Nah, yang pertama adalah kita harus fokus pada suatu peristiwa tertentu. Ya, misal kalau pembelajaran berarti kita fokus pada pembelajaran di satu madrasah, satu sekolahan, satu tingkatan. Itu kita fokuskan dulu. Di bidang mana keahlian peneliti, keahlian kita sebagai peneliti. Nah, kalau sudah kita fokus kepada suatu peristiwa, nah kemudian baru lebih mengerucut lagi, yaitu fokus pada faktor yang berpengaruh. Nah, dari peristiwa tadi yang sudah kita fokuskan, itu pengaruh apa saja yang timbul di situ. Oh, ini ada kejadian A, kejadian B, kejadian C. Nah, berarti kan pasti ada pengaruh-pengaruh yang menimbulkan kejadian tersebut. Nah, sehingga kita pilih dari beberapa masalah yang sudah dihadapi ini kita tentukan. Ya, kita tidak harus menyelesaikan semua masalah gitu ya. Tapi kita ambil yang sekiranya peneliti mampu untuk menyelesaikan dengan tahapan penelitian. Nah, kalau sudah menentukan kejadian atau peristiwa yang dipilih sebagai masalah, nah baru kemudian dipaparkan secara khusus. Berarti sekarang sudah fokus pada satu masalah saja. Kemudian didetailkan apa saja yang berhubungan dengan masalah tadi. Nah, di list apa saja penyebabnya. Kemudian dicari tahu, cari yang bersangkutan,
siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, itu kita cari tahu. Berarti satu masalah nanti siapa saja yang terlibat itu kita data. Ya, nantinya akan kita datangi supaya kita memperoleh data yang bisa dianalisis. Nah, kemudian kalau sudah menetapkan siapa saja yang terlibat, apa saja yang dibutuhkan, nah, baru kita menyusun suatu hipotesis. Nah, hipotesis adalah sesuatu yang kita duga, ya, dugaan awal. Ini penyebabnya atau solusinya adalah seperti ini. Nah, itu masih hipotesis seorang peneliti, masih belum terbukti, tapi kita sudah berani mengatakan, tapi masih sebatas hipotesis. Nah, supaya hipotesisnya benar, maka perlu dilakukannya penelitian. Jadi itu ya, berarti untuk memperoleh suatu masalah kita fokuskan dulu, kemudian dari fokus di tempat tadi kita tentukan masalah-masalah yang sudah kita peroleh. Tidak perlu kita menyelesaikan semua masalah, tapi cukup yang dirasa kita mampu menyelesaikannya saja. Nah, kemudian untuk menentukan masalah mana yang kita pilih sebagai perlu diselesaikan dalam penelitian, nah ini ada masalah-masalah yang tergolong baik. Ya, baik di sini adalah baik untuk dilanjutkan, untuk dilakukan penelitian. Ya, karena masalah yang ada atau masalah yang sudah terlihat itu tidak semuanya harus dilakukan penelitian untuk menyelesaikannya. Jadi kita perlu menentukan masalah mana yang pantas untuk dilakukan penelitian. Nah, yang pertama adalah masalahnya adalah spesifik. Jadi kita tidak perlu mencari masalah yang terlalu besar gitu ya. Yang penting spesifik. Ya, spesifik kalau bisa ya spesifik sesuai dengan keilmuan kita. Kalau sesuai dengan keilmuan nanti kan kita bisa menguasai apa saja yang dibutuhkan. Ya, spesifik, nggak perlu luas-luas. Kalau memang subjeknya hanya satu kelas, ya satu kelas saja, nggak perlu satu sekolahan gitu ya, karena lebih spesifik itu sudah bisa. Ya, itu tergolong masalah yang baik. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan, yaitu mengembangkan teori yang sudah ada. Ya, teori-teori sebelumnya, penelitian-penelitian terdahulu, nah itu teorinya nanti bisa dikembangkan kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, kalau masalah ini sudah terpecahkan, maka ada tambahan teori baru. Nah, ini adalah masalah yang baik. Itu ya, karena telah diselesaikan, kita bisa memunculkan teori yang untuk memperbarui atau untuk mendukung teori yang sudah ada. Nah, kemudian masalah yang baik juga adalah layak dilakukan penelitian. Seperti tadi yang saya sampaikan tadi, kalau suatu masalah itu tidak harus diselesaikan dengan penelitian. Sehingga kita harus bisa memilih masalah yang mana yang bisa dilakukan ke tahap penelitian. Berarti harus cari masalah yang layak untuk dilakukan penelitian. Kemudian terpisah. Ya, masalah pasti nanti dalam suatu kejadian, suatu tempat, nanti kan ada masalah-masalah A, B, C, D. Nah, ini dari masalah-masalah yang terlihat, ini harus bisa dipisahkan. Ya, walaupun mungkin masalahnya ini adalah saling terkait. Nah, tapi kita sebagai peneliti harus bisa memberikan batasannya. Masalah A batasannya ini, masalah B batasannya ini. Nah, sehingga ketika kita melakukan penelitian tidak campur aduk masalah A, B, C ini jadi satu. Ya, walaupun secara kenyataannya itu adalah terkait, tapi ketika penelitian ya kita harus bisa memilahnya supaya masalahnya tidak terlalu besar. Itu ya, itu bisa dipisahkan. Nah, yang kelima yaitu masalahnya adalah menarik ya. Terutama adalah menarik peneliti itu sendiri. Ya, kalau peneliti sudah tertarik, maka untuk melakukan penelitian itu semangat gitu ya, semangat menyelesaikan, semangat mencari data, semangat menganalisis. Nah, karena tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau peneliti sudah tertarik, maka masalah bisa terselesaikan dengan
kita melakukan penelitian. Nah, kalau kita sebagai peneliti sendiri kok tidak tertarik, ya nanti pasti masalah ini tidak kunjung kita selesaikan, tidak kunjung dilakukan penelitian, ya maka tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut karena memang tidak menarik peneliti itu sendiri gitu ya. Jadi ketika ingin melakukan penelitian, ya pastikan masalah yang dipilih adalah masalah yang menarik bagi peneliti itu sendiri. Nah, setelah itu kalau sudah tertarik peneliti melakukan, baru yang kira-kira penelitian itu adalah dilirik oleh orang lain. Pastinya adalah untuk membaca hasil dari penelitian kita gitu. Kalau penelitiannya menarik, nanti pasti orang lain akan membaca, ingin mencari tahu apa saja yang dilakukan oleh peneliti tersebut untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Nah, itu adalah masalah yang baik. Nah, kemudian sekarang adalah cara menyusun latar belakang. Ya, latar belakang nanti dibagi menjadi 5 bagian ya. Jadi nanti ketika menyusun latar belakang nanti ada 5 bagian yang perlu disusun supaya nanti menjadi suatu kerangka yang utuh gitu ya. Karena apa? Karena dalam penelitian itu yang paling penting adalah latar belakangnya. Kenapa kok perlu melakukan penelitian? Nah, ini tertuang pada latar belakang. Kalau latar belakangnya kuat, nah nanti untuk selanjutnya untuk melakukan penelitian juga nanti bisa kuat seperti itu. Nah, yang pertama dalam latar belakang lah kita tampilkan teori secara umum dulu. Teori tentang apa? Pastinya adalah teori ya tentang variabel yang sudah kita ambil. Misal tentang hasil belajar gitu ya. Jadi kita tampilkan dulu tidak langsung hasil belajar, tapi tentang pendidikan, tentang kurikulum, tentang undang-undang, tentang kebijakan. Nah, kita tampilkan seperti itu dulu, yang nantinya akan mengarah ke hasil belajar, misal seperti itu. Nah, baru nanti di bagian yang kedua, baru teori yang mengandung variabel tadi. Misal mengenai hasil belajar, berarti teori-teori yang mendukung hasil belajar, tentang hasil belajar. Ya, di sini tidak harus menampilkan definisi ya, tapi kalau bisa adalah sesuatu yang berhubungan dengan variabel penelitian. Ya, sudah mulai terarah gitu ya, sudah mulai terhubung dengan variabel atau penelitian. Kemudian di bagian ketiga adalah masalahnya. Ya, masalah apa yang terjadi di lapangan sehingga kita harus melakukan penelitian. Nah, itu diceritakan apa adanya. Ya, yang terjadi di lapangan itu ya kita tulis saja apa adanya. Jangan sampai perasaan peneliti itu dituangkan dalam latar belakang. Oh, ini anggapan peneliti seperti ini dituliskan. Ya jangan. Ya contohnya apa ya, anggapan peneliti tidak boleh lah. Misalkan kita masuk dalam ruang kelas ya. Di ruang kelas itu kira-kira luas atau sempit. Nah, misal luas, misal sempit. Nah, itu nggak boleh dituangkan di masalah ini. Ya kalau bisa kita ceritakan apa saja yang ada di ruangan tersebut, ya kursinya ada berapa, ukurannya berapa, siswanya ada berapa. Nah, sehingga yang menyimpulkan ruang kelasnya sempit atau luas adalah si pembaca. Kita hanya menceritakan apa adanya yang terjadi di lapangan. Itu adalah cara menyusun suatu masalah. Jadi kita tidak perlu menyimpulkan, kita hanya perlu menceritakan. Nah, kemudian dari masalah tadi, kemudian kita tawarkan suatu solusi. Ya, solusi untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, tadi ada masalah, kemudian kita ada solusi. Solusinya seperti ini loh, supaya masalah tadi itu bisa teratasi. Nah, itu kita paparkan di bagian yang berikutnya. Baru nanti di akhir ditutup dengan paragraf tentang judul yang kita ambil. Seperti itu ya. Sehingga runtut dari awal, dari teori umum sampai ke judul penelitian kita. Nah, itu bagian untuk menyusun latar belakang itu ya. Nah, kemudian ini saya contohkan masalah yang diceritakan apa adanya. Nah, kita di
ketika menyusun masalah tadi di latar belakang tadi ya, itu tidak perlu mengatakan bahwa yang juara adalah yang kecil gitu. Ya, jangan seperti itu, tapi kita ceritakan, oh ada pertandingan, kontestannya ada 4 orang, nah kemudian salah satunya adalah posturnya sekian. Nah dalam perlombaan ini dia memperoleh juara pertama, bisa mengalahkan yang A, B, C, sehingga memperoleh juara ini. Nah nanti bisa dibayangkan, berarti yang kecil bisa menang melawan yang besar. Nah, itu adalah biar si pembaca sendiri yang menyimpulkan. Nah, kita tidak perlu menuliskan ya. Tapi walaupun mau dituliskan ya silahkan ya. Tapi yang paling penting adalah mendeskripsikan apa yang terjadi di lapangan. Itu ya. Nah, untuk menuliskan suatu masalah. Nah, ini yang masih agak sulit ya dilakukan oleh seorang peneliti, karena ketika menuliskan masalah itu pasti langsung mengarah ke kesimpulan gitu ya. Padahal seharusnya yang dituliskan adalah ya kondisi sebenarnya di lapangan. Nah setelah latar belakang disusun tadi, nah sekarang selanjutnya kita menyusun rumusan masalah. Nah untuk menyusun rumusan masalah yang pertama adalah bentuknya adalah kalimat tanya. Ya rumusan masalah bukan pernyataan ya, tapi suatu pertanyaan. Ya, pertanyaan di sini adalah nanti akan kita jawab dengan kita melakukan penelitian. Nah, kemudian rumusan masalah juga bisa memberikan petunjuk. Ya, petunjuk di sini adalah karena kalau orang yang sudah sering melakukan penelitian seperti itu ya, dengan membaca rumusan masalah saja itu sudah bisa menebak. Ini nanti metodologinya yang digunakan adalah seperti ini. Nah ini nanti yang instrumennya adalah seperti ini. Oh ini nanti kesimpulannya kira-kira seperti ini. Nah ini bisa memberikan petunjuk. Nah kalau masih gamblang, nah masih abu-abu lah, itu ya berarti perlu dispesifikkan lagi rumusan masalahnya. Nah kemudian rumusan masalah juga dituliskan dengan padat dan jelas ya, tidak perlu panjang lebar gitu ya, karena tadi untuk ceritanya kan di latar belakang sudah. Nah sekarang tinggal merumuskan masalahnya berupa kalimat tanya ya, berupa kalimat saja seperti itu, tidak perlu berbentuk paragraf, padat dan jelas. Nah beberapa kesalahan dalam merumuskan masalah itu seorang peneliti itu, yang pertama rumusan masalah tidak terhubung dengan tujuan penelitian. Ya, nanti setelah merumuskan masalah, kita juga merumuskan tujuan penelitian. Nah, ini harus saling terhubung. Kalau misalnya rumusan masalahnya ada 2, jadi tujuan penelitiannya juga ada 2. Saling terhubung gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Kemudian yang kurang tajam dalam merumuskan seorang penelitian, ya tadi karena mungkin tidak padat dan jelas tadi ya. Makanya rumusan masalahnya agak masih tidak begitu bisa menjelaskan apa yang ingin dilakukan seperti itu. Kemudian rumusan masalah cenderung terlalu luas atau terlalu sempit. Nah ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi kalau di latar belakang sudah menyebutkan keluasannya, berarti ya harusnya di sini juga munculnya seperti itu. Jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang diajukan mudah diterka tanpa harus melakukan penelitian sekalipun. Nah ini jangan sampai seperti itu. Ketika kita merumuskan masalah dengan kalimat tanya, jangan sampai dengan membaca saja kita sudah bisa menjawabnya. Nah itu berarti rumusan masalahnya keliru ya. Tapi kalau kita bisa membayangkan, itu masih bisa ya, membayangkan nanti jawabannya kira-kira seperti ini, arahnya seperti ini masih bisa. Tapi kalau ini tanpa melakukan penelitian sudah tahu jawabannya, itu berarti penelitiannya yang perlu rumusan masalahnya perlu diubah. Nah, kemudian tidak sesuai dengan judul yang dirumuskan. Ini fatal sekali ya. Jadi, karena rumusan masalah ya harus terhubung dengan judul penelitian. Nah, kemudian tujuan penelitiannya dibagi menjadi 2, yaitu secara umum dan
khusus itu ya. Nah, untuk secara umum, nah itu adalah memberikan informasi yang baru. Ya, penelitian itu harus ada sesuatu yang baru yang ingin disampaikan. Gitu. Ya, walaupun mungkin penelitian kita sudah mirip dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya, tapi setidaknya kita juga memberikan informasi baru tentang penelitian yang kita lakukan. Kemudian mengembangkan, ya seperti tadi, mengembangkan teori yang sudah ada, kemudian memberikan fakta-fakta yang terbaru. Karena dengan berkembangnya zaman seperti ini kan, selang berapa detik, selang berapa menit saja itu sudah bisa berbeda. Itu kita memberikan informasi yang baru. Kemudian juga menjelaskan, ya menjelaskan variabelnya kita pakai, yaitu kita jelaskan lagi. Ya. Mungkin ada penjelasan yang sebelumnya masih terlalu singkat atau masih belum jelas, ya dengan penelitian kita lebih menjelaskannya lagi. Nah, itu secara umum tujuan penelitian. Ya, secara khususnya ya mendeskripsikan fenomena yang kita teliti. Nah, dengan kita melakukan penelitian, kita bisa menceritakan apa saja yang terjadi di situ, apa saja yang kita lakukan dalam penelitian. Nah, itu tujuan dalam penelitian. Itu ya, berarti tidak hanya mengambil data, tapi juga bisa menceritakan. Kemudian juga bisa menjelaskan keterkaitan variabel. Berarti dari judul tadi kan ada beberapa variabel yang kita ambil, nah, kemudian kita bisa menjelaskan maksud dari variabel tersebut. Ya mungkin penggunaan kata itunya sama, tapi maknanya bisa berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Itu. Kemudian juga mengontrol dan juga mengendalikan hal yang dapat terjadi. Nah, dengan melakukan penelitian kita bisa mengontrol, oh nanti kalau ini diberikan ini nanti bisa seperti ini. Nah, itu kita melakukan penelitian. Karena kita sudah menyiapkan instrumennya, dan kita bisa mengontrol kejadian yang akan terjadi di lapangan. Itu ya, tentang tujuan penelitian. Ya, demikian materi pada hari ini tentang latar belakang masalah. Ya, harapan saya nanti setelah mempelajari tentang ini, kalian bisa menyusun latar belakang, menyusun rumusan masalah, dan juga merumuskan tujuan penelitian. Ya, demikian materi untuk hari ini. Marilah kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau di grup yang tersedia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.